Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wibisono dengan NIM 1302625034. Kali ini saya akan membahas kalkulus tentang yang pertama itu ada submateri tentang 12.4, curvature and normal vector of a curve. Yang pertama ada penerapan pada berbagai kurva. Nah, dalam contoh soal, konsep kurvator dan vektor normal diterapkan pada kurva bidang itu 2D, kurva ruang itu 3D, dan kurva ada helix itu ada spiral. Pada helix ditunjukkan bahwa kurvator bisa konstan, yang berarti bentuk kurva memiliki pola belokan yang seragam. Ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya teoritis, tetapi bisa digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk lintasan. Nah, pada poin keempat ini itu dijelaskan bahwa konsep kurvator atau kelengkungan serta vektor normal tidak hanya berlaku pada satu jenis kurva, tetapi dapat diterapkan pada berbagai bentuk lintasan, seperti kurva dua dimensi, kurva tiga dimensi, dan helix atau spiral. Pada kurva bidang atau 2D, analisis kelengkungan digunakan untuk mengetahui seberapa tajam suatu kurva membelok pada setiap titik. Sementara pada kurva ruang atau 3D, analisisnya menjadi lebih kompleks karena selain mengalami pembelokan, lintasan juga dapat berubah arah di ruang. Nah, contoh yang sering digunakan adalah helix, yaitu kurva berbentuk spiral seperti pegas. Pada helix, nilai kurvator bersifat konstan. Artinya, tingkat pembelokannya tetap sama di setiap titik sepanjang lintasan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa konsep kelengkungan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk lintasan nyata. Misalnya lintasan kendaraan, gerak partikel, hingga orbit dalam bidang dan fisika. Nah, selanjutnya itu ada makna konseptual. Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan bahwa geometri kurva dapat dianalisis secara kuantitatif, perubahan arah gerak bisa diukur dengan turunan, kurvator dan vektor normal saling berkaitan dalam menggambarkan bentuk kurva. Nah, pada poin kelima ini tuh dibahas mengenai makna konseptual dari kurvatur dan vektor normal. Intinya, geometri suatu kurva ternyata dapat diukur secara matematis menggunakan konsep turunan. Kurvator menunjukkan seberapa cepat arah gerak berubah sepanjang lintasan, sedangkan vektor normal menunjukkan arah perubahan tersebut. Dengan kata lain, kedua konsep ini tuh saling melengkapi dalam menjelaskan bentuk dan arah belokan suatu kurva. Konsep ini memiliki banyak penerapan dalam fisika, digunakan untuk menganalisis gerak partikel atau benda yang bergerak pada lintasan melengkung. Nah, dalam teknik digunakan untuk merancang jalan raya, terus ada rel kereta atau lintasan kendaraan agar aman. Sedangkan dalam grafika komputer, konsep ini tuh dimanfaatkan untuk membuat animasi dan model 3 dimensi yang menghasilkan gerak kan lebih halus dan realistis. Jadi materi ini tuh menunjukkan hubungan yang erat antara kalkulus, geometri, dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada example-nya itu di sini temukan T dan N untuk gerakan melingkar, di mana RT-nya itu sama dengan cos 2T untuk arah I, ditambah sin 2T untuk arah J. Nah, solusinya itu V sama dengan min turunan dari arah I itu ada 2 sin 2T untuk arah I, ditambah turunan dari J itu ada 2 cos 2T untuk arah J. Lalu V-nya ini kita vektorkan, di mana V vektor sama dengan akar 42T ditambah 42T sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada T sama dengan V per V vektor, di mana kita masukkan menjadi min sin 2T untuk arah I ditambah cos 2T untuk arah J. Selanjutnya kita menemukan bahwa dt per dt-nya itu sama dengan min 2 cos 2T untuk arah I dikurang 2 sin 2T untuk arah J. Terus langsung kita faktorkan lagi di mana dt per dt sama dengan faktor dt per dt sama dengan
akar 42T ditambah 42T, di mana kita mendapatkan 2. Dan N sama dengan dt per dt per vektor dt per dt. Selanjutnya, terus kita mendapatkan nilainya itu ada min cos 2T untuk arah I dikurang sin 2T untuk arah J. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri ke 12.6, yang itu velocity and acceleration in polar coordinates. Vektor satuan dan turunannya. Dalam koordinat polar, posisi sebuah titik ditentukan oleh kita menggunakan dua vektor satuan. UR itu adalah searah dengan jari-jari atau keluar dari pusat. U theta itu tegak lurus terhadap UR, itu adalah searah peningkatan sudut. Nah, analisis pentingnya itu berbeda dengan vektor I dan J yang statis, vektor UR dan U berubah arah saat partikel bergerak. Oleh karena itu, turunannya terhadap waktu itu tidak nol, di mana UR sama dengan theta U theta dan U theta sama dengan min theta UR. Nah, pada bab 12.6 ini kita mempelajari bagaimana kecepatan dan percepatan dinyatakan dalam sistem koordinat polar. Berbeda dengan koordinat kartesius yang menggunakan sumbu X dan Y, koordinat polar itu menyatakan posisi suatu benda berdasarkan jarak dari pusat atau R dan sudut theta. Pendekatan ini sangat berguna untuk menganalisis gerak melingkar, orbit planet, dan lintasan satelit. Nah, kalau yang pertama ini kita kan membahas tentang vektor satuan dan turunannya. Nah, yang pertama itu diperkenalkan dua vektor satuan, yaitu vektor radial yang arahnya Nah, selanjutnya itu ada diperkenalkan dua vektor satuan, yaitu vektor radial yang arahnya menjauhi pusat dan vektor transversal yang arahnya tegak lurus terhadap vektor radial. Berbeda dengan koordinat kartesius, kedua vektor ini tuh selalu berubah arah mengikuti posisi benda, sehingga turunannya itu terhadap waktu juga tidak bernilai nol. Selanjutnya ada percepatan dan kecepatan dalam polar, di mana kecepatannya itu V sama dengan R UR ditambah R theta U, di mana R itu kecepatan perubahan jarak dari pusat, R theta-nya itu kecepatan karena rotasi, dan rotasi itu kecepatan sudut dikali jari-jari. Terus ada percepatannya itu ada A sama dengan turunan R dikurang R theta kuadrat dikali UR ditambah R turunan R theta turunan ditambah 2R theta dikali U, di mana turunan R dikurang R theta kuadrat itu komponen radial. Setelah min R theta kuadrat itu percepatan sentripetal yang menarik ke pusat, dan R theta turunan R theta itu ditambah 2R theta itu komponen transversal. Nah, istilah 2R theta itu dikenal sebagai percepatan Coriolis. Percepatan juga memiliki di sini tuh percepatan juga memiliki dua komponen, yaitu komponen radial dan komponen yang pertama ada komponen radial yang berkaitan dengan percepatan sentripetal yang selalu mengarah ke pusat lintasan. Sedangkan komponen transversal berkaitan dengan perubahan kecepatan sudut atau yang dikenal sebagai percepatan Coriolis. Nah, pembagian ini tuh membuat analisis gerak melingkar menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada analisis hukum Kepler. Yang pertama ada gerak planet dalam bidang. Karena gaya gravitasi bersifat sentral hanya searah minus UR, maka torsi terhadap pusat adalah 0. Nah, ini berarti momentum sudut spesifik itu C sama dengan R kali turunan R. Itu adalah konstan. Nah, kesimpulannya itu karena C adalah vektor konstan yang tegak lurus terhadap posisi dan kecepatan, maka planet harus bergerak dalam satu bidang datar yang tetap. Selanjutnya hukum kedua Kepler, itu hukum luas sama. Analisis menunjukkan bahwa laju perubahan luas area dA per dt yang disapu oleh jari-jari planet adalah, ini rumusnya itu ada dA dikurang dA per dt sama dengan setengah R kuadrat theta. Karena kita sudah membuktikan bahwa
momentum sudut R kuadrat theta-nya itu sama dengan vektor C adalah konstan, maka dA per dt juga konstan. Nah, itu artinya itu planet bergerak lebih cepat saat dekat dengan matahari atau perihelion dan lebih lambat saat jauh atau aphelion, agar luas yang disapu dalam waktu yang sama itu tetap sama. Selanjutnya ada hukum ketiga Kepler atau hukum harmonik. Melalui integrasi luas satu orbit penuh diperoleh hubungan antara periode orbit T dan sumbu semi mayor elips atau A, di mana kita mendapatkan rumusnya itu ada T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 Pi kuadrat per GM. Nah, pada bagian ini itu konsep ini digunakan untuk menjelaskan 3 hukum Kepler. Hukum pertama ini ada hukum pertama yang menunjukkan bahwa planet bergerak dalam satu bidang orbit. Terus yang kedua ada hukum yang menjelaskan bahwa planet menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama, sehingga bergerak lebih cepat ketika dekat matahari dan lebih lambat ketika menjauh dari matahari. Itu selanjutnya ada hukum ketiga yang menunjukkan bahwa hubungan antara periode revolusi planet dengan ukuran orbitnya, yaitu semakin besar orbit suatu planet, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari. Nah, jadi subbab ini tuh memperlihatkan bahwa koordinat polar sangat efektif untuk menjelaskan gerak benda yang lintasannya melingkar atau mengorbit, serta menghubungkan konsep kalkulus vektor dengan fenomena fisika dan astronomi. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu ada example-nya untuk 12.6. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan contoh soal pada subbab 12.6 tentang kecepatan dan percepatan dalam koordinat polar. Nah, pada soal ini tuh diketahui bahwa suatu partikel bergerak dengan persamaan RT sama dengan 2T dan theta T sama dengan T kuadrat. Artinya, jarak partikel dari pusat bertambah secara linear terhadap waktu. Sedangkan sudut putaran itu bertambah semakin cepat karena bergantung pada kuadrat waktu. Nah, yang ditanyakan itu kan ada faktor kecepatan dan faktor percepatan yang sama, yaitu T sama dengan 1 detik atau 1 second. Langkah pertamanya itu kita mencari turunan dari dt. Kita mencari turunan dari masing-masing fungsi. Dari persamaan RT itu sama dengan 2T. Nah, dari R sama dengan 2T-nya itu kita memperoleh dr dt-nya itu 2 dan d kuadrat R per d theta kuadrat dt kuadrat itu sama dengan 0. Selanjutnya kita memperoleh theta t sama dengan t kuadrat. Nah, untuk turunannya itu d theta per dt, di mana menjadi 2t dan d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan 2. Ketika t-nya 1 diperoleh nilai R sama dengan 2, dr per dt-nya itu sama dengan 2, d kuadrat R per dt kuadrat itu sama dengan 0, d theta per dt itu sama dengan 2, dan d theta d kuadrat theta per dt kuadrat itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya itu kita menghitung kecepatan menggunakan rumus koordinat polar, yaitu V sama dengan R ER tambah R theta E theta. Setelah rumus semua ini telah disubstitusikan, nah kita itu memperoleh hasilnya itu adalah faktor kecepatan F sama dengan 2ER tambah 2 dikali 2 E theta, di mana kita mendapatkan kecepatan F itu sama dengan 2ER tambah 4E theta meter per second. Yang artinya itu partikel memiliki komponen kecepatan sebesar 2 meter per second ke arah radial atau menjauhi pusat. Nah, dan 4 meter per second itu ke arah transversal atau arah putaran. Nah, kemudian kita menghitung percepatannya dengan rumus A sama dengan turunan R dikurang R theta kuadrat dikali ER ditambah R theta turunan R theta ditambah 2R theta dikali E theta. Nah, setelah disubstitusikan,
Komponen radialnya itu bernilai -8. Nah, sedangkan komponen transversalnya itu bernilai 12. Jadi, vektor kecepatannya itu adalah A sama dengan -8 ER ditambah 12 theta meter per second kubik kuadrat. Nah, tanda negatifnya itu pada komponen radial menunjukkan bahwa percepatan mengarah ke pusat lintasan atau merupakan percepatan sentripetal. Sementara itu, komponen transversalnya itu sebesar 12 meter per second, menunjukkan adanya perubahan kecepatan akibat perubahan sudut gerak partikel. Nah, jadi dari contoh ini itu kita dapat memahami bahwa pada koordinat polar, gerak suatu benda itu tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan jaraknya terhadap pusat, tetapi juga oleh perubahannya arah putarannya. Oleh karena itu, kecepatan dan percepatan selalu memiliki dua komponen, yaitu komponen radial dan komponen transversal. Sekian pembahasan kalkulus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.